sahabat perempuan. Jadi kan mungkin gak cuman Fitrop, aku zaman dulu waktu itu menunggu-nunggu gitu ya. Ternyata ada mitos-mitos untuk bisa cepat hamil, katanya gitu. Ini agak aneh juga nih. Satu ya, pertama katanya melempar celana dalam ke atap. Itu mah biar nggak hujan. Iya, aku juga bilang gitu. Aku juga bilangnya gitu. Apa biar nggak hujan? Paling cepat tahu berarti kamu sering ya? Iya sering kan. Jadi kalau misalnya pemirsa, aku mau bikin acara ulang di tahun. dekat rumah, di Bener. dekat rumah merasa tetangga Fitrop, kalau suka ada underwear di Enggak, jadi gini ya ceritanya Kan ya. kalau nggak MC pawang. Iya kan? Tahu nggak, Fit? Jadi waktu itu Punya kan Fitrop. adiknya sahabat aku tuh Beredar di menikah. mana-mana. Dia lempar tuh ke atas CD-nya gitu. Udah nih upacara akad nikahnya lancar segala macam. 3 bulan kemudian kok bocor atapnya bolong-bolong. Ternyata CD-nya lupa diambil. Ya ampun itu mengandung asam asid kali. Makanya, tapi ini tuh di Afrika, suku Yansi. Jadi tuh tradisinya katanya iya. Benar pernah dilakukan maksudnya. Katanya kalau dilempar ke atas itu melambang kesuburannya semakin tinggi katanya gitu. Jadi tradisinya adalah mereka perempuannya berjejer. Karena yang aku tahu tuh yang injek jempol itu. Belum, sabar Mbak, sabar. Ini ada urutannya, tunggu Ada ya. urutannya, iya, Tadi iya. bilang hostnya nggak mau nurut, nanti tunggu ya. Jadi perempuannya berjajar, terus kayak gitu yang perempuannya mesti melempar itu ke atap. Nanti bulan depan setelah ada bulan baru dia berjajar lagi naik ke atap diambil lagi gitu. Terus hamil. Nggak tahu namanya di Afrika itu Mbak, kayaknya- aku belum nyampe ke Itu celana Afrika. dilempar ke atap sebulan diambil udah jadi tempe ya. Nah, kayaknya kan Jangan gitu. Sekarang Makanya. gini, kita berdua ke Afrika yuk, traveling sambil Bukan lempar-lempar tanah dalam ya gitu kan. sambil jalan-jalan sambil Terus berjajar yang sama kedua, cewek-cewek itu. yang kedua mitosnya adalah minum teh hijau katanya. Oh masih teh hijau nih, belum injek jempol ya, belum sabar, injek sabar, jempol. nanti ya. Nanti nggak Ada injek jempol. Oh, belum. sesuai urutan Mbak, kan ada alurnya katanya gitu alurnya, ya. oke. Jadi teh hijau karena punya kandungan macam-macam yang bisa mempengaruhi kesuburan katanya gitu. hijau gitu. Yang ketiga, adopsi anak Mbak, belum injek jempol. Belum injek jempol. Adopsi anak katanya, kalau adopsi anak katanya bisa mancing, memancing. Mungkin nanti secara psikolognya. Tapi beneran loh. Jadi risetnya maupun di luar negeri maupun di dalam, kalau kita adopsi anak ya ternyata lebih mudah buat si ibu untuk kemudian hamil. Saya nggak Dapat berhasil anak tuh. secara Emang biologis. kamu ngadopsi No, apa? ya. Anak kodok? Nah itu kan makanya kurang Karena tujuannya keimbang. tadi sih ngadopsi anak buat dapat anak sih, padahal tujuannya jangan Tapi gitu itu kejadian di dong. keluarga aku. Dulu papaku itu sering jadi pancingan. Tuh kan. Jadi bukan ya pancingan. disebutnya anak pancing. Anak Dibawa-bawa pancingan. gitu. Oh. Jadi waktu bude-budenya belum punya anak, akhirnya dia dipinjam berapa lama di situ jadi anak, terus akhirnya baru hamil. Coba kamu pinjam papa kamu. Nggak ya? Kan dia adopsi. Pak, coba diadopsi sama aku yuk Pak. Mungkin aku bisa Jangan punya nanti anak. dapat papa Gimana? baru, jangan. Iya, jangan dong. Kan Lanjut, lanjut, mitosnya apa lagi? Injak Ya, jempol, belum ya, juga. ya, silakan. Apa, Mbak? Yang injak jempol. Apa Karena itu dulu injak kan jempol? aku Gimana? Injak maklum aku jempol? kan nikah umur 32. Sampai umur 33 belum punya anak gitu kan. Ya biasa aja sih sebetulnya. Teman-teman yang hamil, ayo versi nih jempolnya kita injek. Bener loh, 34 aku punya anak loh tiba-tiba. Nggak, maksudnya yang ingin punya anak diinjek sama Jadi kita yang hamil. belum hamil, ya, kemudian diinjek jempolnya sama Saya yang udah hamil. coba. Tapi ini cuma mitos, jangan dicobain ya. Saya dengan udah coba sungguh-sungguh. dari jempol, Sampai pala, kelingking. harga diri diinjek. Iya, Masih yang ada hamil-hamil ya. sekarang orang- Ada yang hamil nggak di sini? Ada ya? Iya, hamil ya? Bu. Bu, hamil nggak? Kamu lagi Hamil hamil. enggak, Bu. Hamil enggak. Ada dikasih pertanyaan, hamil enggak nih? Sini, maju. Sini, ibu. Coba. Saya tarik ibunya ya, karena bisa punya pengalaman. Ih, lucu banget. Bukan hamil kan, bener Nah. nih. Ini bukan, oh iya hamil beneran ya? Berapa bulan? Nih, ini lucu deh. Mereka kan jempol nih. Injekin dong jempol mereka. Jadi dia pakai sepatu, dia pakai sepatu Mbak. Kita harus lepas sepatu. Enggak, lepas. Injak jempol langsung. Jempol tuh jempol. Oh, jempol Kayak tuh jempol, mati. Berarti Bang. dia butuh Mbak. buka dong, berarti dia Jempol. harus aku injek kamu aja deh, gimana? Lah emang lu kagak hamil kan enggak. Belum, saya juga Papanya biar nular cakepnya. Mbak, lepas dulu yuk Mbak, sepatunya Mbak. Ya ampun, ini gimana orang hamil? Ada lepas dulu, jangan. Ya Allah, kita bantuin aja gimana? Kita sampai panik yang hamil masuk ke depan. Mbak, udah Mbak, aduh Mbak, jangan Fitrop siap-siap ya bulan depan hamil ya. Kamu duluan ya. Ayo Mbak, ayo, aku juga Mbak. Berarti nanti kalau sampai ada berita aku hamil gara-gara acara ini Ini ya. ya, amin, doain. Iya sama dari Allah Bu juga. dilewatin loh, aku mau juga. Mau hamil juga, mau. Zaki, sirik ya. Boleh 3 jari nggak biar kayak STTB? Ini mereka Biar sedang kembali tiga. mencari cuan, Mbak Vera. Nanti aku dulu. Kembali. Ya udah, terima kasih. Kamu juga mau? Ih, dia tetap mau loh ternyata. Ih, Jempolnya kiri apa kanan, Mbak? Sepatu aku dulu sih dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mbak, lagi. Mbak, lagi. Taunya harus parah dong Mbak. Repot mukanya. Mbak, jadi pendek. Satu lagi Mbak. Saya belum, saya yang kiri belum. Pakai kaki kiri kan
Karena Gimana sih pakai kaki siapa sih sebenarnya? Pokoknya seikhlasnya aja ya. ya Allah Tuhan. Ya udah yuk. Jadi gini ya Mbak. Ini Mbak sebelah. Nanti setelah udah diinjak ini sampai rumah ikhtiar sama suaminya. Nah, Oh ikhtiar ikhtiar udah ikhtiar. Ikhtiar nomor 1. Kamu ngomongnya yang elegan dong. Kata kamu Iya. Itu mungkin bubar loh itu kalau ngomong gitu tadi udah diinjek dia hilang lagi. Enggak, maksudnya mau ngasih tau ikhtiar sih udah. Ikhtiar nomor 1, kemana, periksa kesehatan. Oh iya udah. Iya. Melakukan mitos-mitos yang itu juga nggak? Enggak sih, lempar kolor enggak. Kasihan tetangga. Iya ya. Tapi tadi ngomong duluan bener. Biasanya kata pertama itu bener loh. Iya. Itu kalau lagi mau biar nggak hujan. Lagi gitu. berantem. Oke. Jadi ya seperti kata Fitrop, nanti kalau misalnya nih ya Fitrop, Dea, saya gitu ya ke depannya tiba-tiba isi lagi, ingatlah injekan jempol itu. Ingatlah. Kalau sampai ke bulan depan belum, berarti emang jempol itu belum kebuang gara-gara tadi Fitrop gua gitu kan gitu. Ajak ngobrol satu sahabat perempuan lagi ya, ada Mbak Evi di sini. Mbak Evi gabung ya Mbak Evi. Mbak Evi. Silakan Mbak, sama-sama kita. Selamat pagi. Cantiknya pembayaran. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Datang. Ya gitar ya pokoknya ya kayak salam lebaran aja. Iya. Silakan. Mbak Evi ini ceritanya punya penantian yang cukup panjang juga nggak? Iya, jadi saya baru punya anak setelah tahun ke-6 Oh nikah. hampir sama dong sama aku. Iya, tapi sebelumnya memang pernah hamil, cuman 2 kali keguguran gitu, 2 kali keguguran, sampai 2 kali. Jadi ya lumayan juga ya waktu itu sempat agak trauma gitu. Agak trauma, takut keguguran lagi, Iya. atau memang kondisinya memang belum memungkinkan untuk hamil atau gimana ya Mbak? Sebenarnya untuk hamil lagi sih nggak masalah, karena dokternya juga waktu itu udah bilang kalau mau hamil lagi nggak apa-apa gitu. Cuman saya masih trauma, terus juga kayak siapin mental dulu lah gitu. Jadi baru tahun keberapa itu coba lagi dan untungnya langsung dapet gitu kan. Ini kalau misalnya penantian panjang gitu ya, nggak pakai acara keguguran gitu ya Mbak Vera, atau kayak aku kan datang lama banget pas tiba-tiba jadi gitu ya, tapi kan selama lama itu ada yang up and down-nya tuh. Iya, bener. Ikut operate anak-anak, anak-anaknya lucu ya. Iya, lihat ponakan gitu Iya tiba-tiba benar, lihat gitu. ponakan Padahal yang kenapa-napa. harusnya sama dengan umur yang kalau yang itu nggak keguguran yang pertama, itu kayaknya kadang-kadang suka, aduh kalau misalnya dia ini seumuran nih Umurnya gitu udah segini sama gitu. sama Ada sama gitu-gitunya. sama ponakan itu. Terus ya udah ya pas hamil yang ketiga ini ya saya mutusin waktu itu udah deh saya nggak mau kerja dulu, minta cuti panjang, atau kalau nggak dikasih ya saya mau resign gitu kan, supaya ya fokus sama hamil karena memang takutnya agak rentan dengan keguguran lagi gitu yang Tapi yang ketiga ini alhamdulillah lancar atau Iya. memang ada Hambatan lain. ada. Jadi awal-awal tuh sempat flek-flek ya, sempat flek-flek. Karena waktu yang hamil pertama yang keguguran itu juga kondisinya pernah flek-flek, tapi setelah usia 4 bulan baru keguguran tuh justru waktu yang pertama. Kalau yang kedua memang dia nggak berkembang. Nah yang ketiga ini awal-awal kehamilan bulan kedua itu dia flek. jadi kayak gejalanya kayak sama Kayak yang sama, jadi pertama, akhirnya waktu itu udah deh semuanya. langsung aja minta di bed rest di rumah sakit selama hampir sebulan tuh. Oh gitu. Sebulan, makanya waktu itu juga langsung ke kantor izin, boleh nggak saya nggak Jadi kerja. dijaga betul Jaga gitu ya. betul. Nah, udah setelah bed rest itu sebenarnya setelah itu lancar, maksudnya aman kondisi. Karena waktu itu dokternya bilang udah deh kamu karena resiko tinggi, tolong nanti kalau bisa sebulan sekali deh kontrolnya gitu kan. Sebulan sekali perkembangan bagus. Nah, waktu itu usia kehamilan 31 minggu nih, saya Oh, USG udah- 4 dimensi. Udah mau kita Ya udah mau 30-an, udah 30 minggu sekian, 31 minggu itu 4 dimensi. Pas lagi 4 dimensi kan biasanya tensi segala macam bagus normal gitu kan. Udah dokternya juga ya bagus semua, janinnya juga oke gitu dengan sesuai dengan perkembangan usianya. Nah 2 hari kemudian tiba-tiba saya lihat ini kenapa kaki saya bengkak. Ya biasa tapi kayak orang hamil bengkak. Terus ya dengan kata-kata orang nanti tinggal naikin kakinya, terus turun lagi ya kemarin-kemarin juga sebelumnya Kirain kayak retensi gitu. air gitu Iya kan. gitu kan. Tapi kok 3 hari nggak bengkaknya makin gitu kan. Nah lalu ibu saya nih sama ada waktu itu mertuanya adik saya
kok bengkaknya kayaknya serem banget gitu ya. Akhirnya saya fotoin, kasih tahu ke dokter gitu. Dok, ini saya bengkak udah 3 hari kok nggak kempes-kempes gitu ya, kata dokternya. Terus dokternya tiba-tiba nggak disangka-sangka langsung, cepet kamu ke rumah sakit katanya gitu. Emang kenapa Mbak? Terus, Kondisinya ya dia nggak ngomong gawat. apa-apa. Saya mau cek CTG jantung segala macam. dicek? Gitu, iya. Langsung ke rumah sakit tuh, bro, ya nggak ada persiapan lagi di luar rumah, langsung ke rumah sakit, dicek tensi udah 150/100. Oh no. Iya, padahal waktu hari 150. waktu itu sebelumnya, padahal kan cuma beda 4 hari dari USG 4 Baik-baik dimensi, aja. itu tensi normal 110/80 dan belum bengkak-bengkak. Jadi kalau waktu itu udah bengkak-bengkak, mungkin dokternya juga udah ngeh lah ya, nyadar gitu. Ini enggak. Jadi langsung, waduh, kata dokternya, udah kamu stay di sini, kemungkinan besok kita harus terminate, maksudnya langsung dioperasi gitu kan. Langsung melahirkan gitu? Iya, tadinya mau gitu, cuman dokternya bilang, tapi saya mau cek darah dulu segala macem. Mudah-mudahan kita bisa tahan sampai usia kehamilan 36 minggu. Sebentar, supaya- jadi apa yang terjadi dengan si tekanan darah tiba-tiba tinggi dan itu kaki bengkak dia itu? nggak tahu preeklamsia itu Iya. katanya. Cuman waktu awal dicek darah katanya sih proteinnya masih belum ada plus. Darahnya, kandungan darahnya. Proteinnya belum ada di urin. Jadi dokternya tiba-tiba malam udah deh kita coba observe dulu, mudah-mudahan bisa ditahan sampai usia kehamilan 36 minggu. Akhirnya tahan nggak Mbak sampai 36? Seminggu kemudian datang dokternya. Kayaknya saya harus operasi kamu besok. Karena itu bengkaknya nggak cuma di kaki, jadi udah sampai ke. Rasanya gimana sih Mbak? Jadi waktu Kerasa sakitnya, maksudnya dengan segala bengkak-bengkak itu ada kerasa apa nggak? bengkaknya bukan sakit di bengkak, tapi memang waktu itu sesak kan, karena sesak. mungkin cairan dalam tubuh udah terlalu banyak, sesak. Terus mata tuh kayak udah pusing ya, namanya orang tekanan darah tinggi. Jadi sebelum si dokternya datang tuh sempat tekanannya naik 160/100 gitu. Jadi makanya dokternya datang. Itu datang dokternya karena kan tadinya sempat dia bilang kayaknya coba kita tahan 36 minggu. Dia datang waktu itu pagi-pagi. Besok kayaknya harus, wah dok nggak bisa tunda aja 3 hari lagi gitu kan. Waduh, saya tunda sampai lusa aja saya udah nggak tenang nih, kata dokternya gitu kan. Wah, udah buru-buru panggil suami saya pulang gitu kan. Dah dioperasi besokannya gitu. Oke. Langsung. Jadi dia lahir usia 32 minggu masuk inkubator. Sahabat perubahan gini ya, berasa nggak penantian panjang 6 tahun nih, terus udah hamil keguguran lagi, giliran udah ketiga, wah udah lancar-lancar minggu ke-31 tiba-tiba ada kondisi seperti ini dan harus langsung melahirkan. Gimana coba rasanya? Takut kehilangan kah? Takut ini jadi nggak ya? Aman nggak? Pasti ada perasaan kayak gitu kan? Nanti ya kita lanjutin ngobrolnya dalam Cerita Perempuan.